Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kegiatan kali ini, Bu Irna akan menjelaskan tentang transformasi geometri. Ini adalah materi terakhir kita di semester 1 kelas 9 ini. Tolong diperhatikan ya. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang transformasi geometri, kita tuh harus tahu dulu sebenarnya transformasi geometri itu apa sih. Jadi, kalau kalian pernah nonton film Transformer, itu kan ada perubahan ya dari mobil jadi robot gitu ya, atau sebaliknya. Nah, transformasi itu kurang lebih maknanya adalah perubahan. Nah, karena kita belajar matematika, maka ditambahkanlah geometri. Jadi, transformasi geometri. Jadi apa sih yang berubah gitu? Bukan mobil, bukan robot gitu, tapi yang berubah itu adalah hal-hal yang berbau geometri seperti titik atau garis atau bidang gitu. Nah, berubahnya itu seperti apa sih? Bukannya berubah tuh titik dari bulat jadi kotak gitu, bukan ya. Tapi berubahnya tuh maksudnya posisinya berubah atau kemiringannya berubah, letaknya berubah seperti itu. Nah, bagaimana sih hal-hal geometri itu bisa berubah gitu? Jadi ada 4 cara. Nah, yang pertama adalah dengan translasi atau bahasa kitanya tuh kita sebut pergeseran. Yang kedua bisa juga dengan refleksi atau kalau kita sebut tuh pencerminan. Yang ketiga bisa juga melalui rotasi atau perputaran. Atau yang terakhir bisa juga dengan dilatasi atau perkalian. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Irna akan membahas khusus refleksi dulu karena memang refleksi ini yang paling banyak di antara ketiga cara yang masuk ke langsung ke bagian refleksi ya. Nah, refleksi ini juga ada banyak. Jadi, yang pertama kita akan bahas adalah refleksi terhadap sumbu X. Di sini Bu Irna sudah gambarkan kartesiusnya. Jadi nanti kalian tinggal pakai buku kotak-kotak supaya lebih gampang membuatnya. Nah, sekarang kita lihat ya, maksudnya refleksi terhadap sumbu X gimana sih? Jadi, misalkan ada titik nih. Titiknya misalkan koordinatnya 1,3. Ya, 1, kita nomorin dulu. Ini 1, min 2, min 3 gitu ya. Ini 1, 2, 3. Nah, kalau koordinatnya 1,3 itu berarti kan ada di sebelah sini ya, Nak ya. Nah, titiknya di sebelah sini nih. Terus diminta refleksikanlah titik tersebut terhadap sumbu X. Nah, kita bayanginnya tuh kayak kita bercermin. Ini kita ada di sebelah sini. Cerminnya itu sumbu X. Sumbu X tuh yang ini ya, yang mendatar nih. Kira-kira bayangan kita tuh ada di sebelah mana sih? Apakah iya kalau kita di sini terus kita ngaca ke sini, hasil pencerminannya di sebelah sini? Kan nggak mungkin ya. Jadi pencerminannya itu pasti adanya di sebelah sini karena cerminnya adalah sumbu X. Jadi cermin itu kalau kita bercermin juga kan, misalkan kamu bercermin ini kan nggak mungkin ya badan kamu jadi lebih besar gitu ya, atau tadinya matanya ada 2 jadi 3 gitu kan nggak mungkin ya. Jadi dia benar-benar sama persis. Nah, itu juga. Jadi jaraknya dari titik ke cermin itu sama. Ini kan 3 ya, Nak. 1, 2, 3. Maka ini juga 3. 1, 2, 3. Di sini kurang lebih posisinya. Jadi kalau ini A, ini kita sebut A aksen atau kita sebut bayangannya A. Kita tambahin aksen di atasnya. Nah, kalau A itu koordinatnya 1,3, maka ketika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi A aksen. Koordinatnya berapa ini? 1, min 3 ya, Nak. Gitu. Nah, kita coba lagi titik yang lain. Bu, misalkan saya mau coba titik min 2,3. Oke, min 2,3 berarti posisinya ada di sini ya. Kita sebut aja titiknya titik B. Nah, titik B ini kita akan refleksikan atau kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, sama seperti yang tadi, ini orangnya di sini nih, cerminnya di sebelah sini. Maka bayangannya pasti ada di depannya ya. Nah, kurang lebih sama jaraknya, yaitu kita sebut dia B aksen. Kalau kita tulis, B itu koordinatnya min 2,3. Ketika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu menjadi min 2, min 3. Nah, Bu, gimana sih kalau misalkan soalnya tuh angkanya besar gitu, misalkan 100,150, apa iya kita harus gambar koordinat sebesar itu gitu? Nah, enggak, Nak. Jadi memang ada cara cepatnya atau rumusnya gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Titik A tadinya 1,3. Ketika direfleksikan menjadi 1, min 3.
Artinya koordinat X-nya tetap sama. Yang berubah adalah koordinat si Y-nya. Begitu juga si B. Lihat ya, ini min 2. Ini juga sama-sama min 2. Yang berubah apa? Si Y-nya. Tadinya 3 menjadi min 3. Nah, maka kita bisa buat kesimpulan nih. Kalau ada titik, katakanlah titik P, koordinatnya X, Y. Ketika dia direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min. Oke, yang selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y. Kita lihat ya, jadi misalkan ada titik 2,1 gitu misalkan ya. Ini titik A. Maka ketika titik ini direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti sekarang cerminnya adalah sumbu Y ya. Jadi bayangkan titik A terus dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y-nya. Maka hasil pencerminannya atau bayangannya pasti ada di depannya ya. Yaitu kurang lebih di sini. Ini adalah A, aksen atau bayangan dari si A. Begitu juga kalau titiknya misalkan di 3,-2. Di sini ya. Nah, maka ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adanya di B sebelah sini ya, di sebelahnya ya, B aksen. Nah, koordinatnya kita tulis nih. Kalau misalkan A, tadinya dia koordinatnya 2,1. Ketika dia direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu menjadi aksen ya. Ini koordinatnya min 2,1. Nah, begitu juga titik B. Titik B itu asal koordinatnya adalah 3,-2. Ketika dia direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya atau B aksen itu menjadi min, kok di sini ya maksudnya ya, min 3,-2. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika suatu titik direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat yang berubah adalah si X-nya, kebalikan dengan refleksi terhadap sumbu X tadi ya. Jadi misalkan ada titik yang koordinatnya X, Y, lalu dia direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu menjadi min X, Y. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi perhatikan, ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, ketika ada titik yang direfleksikan terhadap garis ini, maka kira-kira bagaimana ya bayangannya? Misalkan titiknya ada di sebelah sini nih. Ini koordinatnya berarti 1,3 ya nak ya. Di titik A. Nah, ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berarti cerminnya itu si garis ini ya. Jadi ini orang bercermin di sini. Nah, maka bayangannya yang di depan dia ya, berarti di sini ya. Nah, ini dia si A aksen. Atau misalkan, coba Bu kita ambil titik yang lain. Oke, kita ambil titik yang lain. Misalkan titik min di sini ya. Titik B nih. Ini berarti titiknya min 2,0. Ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X yang ini tadi, maka bayangannya ada di depannya dia ya. Nah, ini dia. Ini koordinat B aksen itu 0,-2. Atau supaya kita tahu kira-kira cara cepatnya kayak gimana sih seperti tadi dengan sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita tulis ya. Kalau titik A koordinatnya 1,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya itu si A aksennya itu kan menjadi 3,1. Ini baru titik A. Sekarang kita lihat lagi gimana kalau titik B. Titik B tadinya koordinatnya itu min 2,0. Ketika direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka lihat bayangannya atau B aksennya itu adalah 0,-2. Nah, dari kedua titik ini sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwa ketika suatu titik direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka kalau tadinya titiknya X, Y, kita perhatikan ya, tadi ini 1,3 jadi 3,1, yang ini min 2,0 jadi 0,-2. Berarti ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kalau tadinya titiknya P, X, Y, maka bayangannya adalah tinggal kita balik Y, X.
Kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X ya. Kalau tadi Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan min X. Lihat garisnya beda ya, kalau tadi arahnya ke kanan, kalau yang ini dia ke kiri. Nah sekarang gimana kalau titik itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X gitu ya. Kita lihat, misalkan kita ambil nih satu titik, misalkan titiknya sebelah sini nih, ini titik A. Maka ketika dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya ada di depannya dia ya. Ini jarak dia ke cermin segini, berarti bayangannya juga sama. Nah ini dia si A, aksen. Atau kita coba lagi titik yang lain, misalkan titiknya ada di sini gitu ya, ini B. Maka ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, nah hasil pencerminan atau bayangannya ada di sini. Oke, sekarang kita lihat ya untuk mendapatkan rumus umumnya. Titik A, oh ini bukan A ya, salah. Titik A, koordinatnya itu adalah 3,-1x, y ya. 3,-1. Ketika dia sudah direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya menjadi A aksen, yaitu 1,-3. Itu ya, itu titik A. Sekarang titik B. Titik B itu awalnya itu adalah X-nya -1,2 ya. Ketika dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya ada di sini nih. Ini adalah -2,1. Nah, kira-kira gimana nih? Kita tarik kesimpulan ya. Kalau yang Y sama dengan X tadi kan tinggal kita tuker ya. Tadinya XY jadi YX. Nah, kalau yang ini ketika suatu titik, katakanlah X, Y, dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya caranya adalah mirip kayak tadi, ditukar. Tapi khusus yang ini dikalikan min. Jadi negatifnya gitu. Misalkan ini -1,2, kita tukar tapi negatifnya ya -2,1. Oke, jadi kita simpulkan ya bahwa ada beberapa jenis refleksi tadi. Sebenarnya ada juga beberapa yang belum Bu Irna buktikan dengan menggunakan Cartesius, tapi kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Jadi sekarang kita rangkum dulu apa aja yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Bu Irna singkat SB itu artinya sumbu ya. Jadi kalau terhadap sumbu X, perubahan yang terjadi adalah ya, terhadap sumbu X. Kalau tadinya dari X, Y, maka dia berubah menjadi X, min. Gitu ya. Jadi si Y-nya yang berubah. Terus kalau terhadap sumbu Y, kebalikannya. Tadinya dia X, Y, maka bayangannya itu adalah min X, Y. Gitu ya. Nah, yang ketiga tadi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jadi kalau awalnya X, Y, maka ketika dicerminkan tinggal kita balik jadi Y, X. Yang keempat adalah Y sama dengan min X. Jadi yang tadinya X, Y sama kita balik, tapi kita kalikan min ya, yaitu min Y, min X. Nah, ada dua tambahan lagi kalau refleksi terhadap garis X sama dengan A, yang satunya lagi garis Y sama dengan B. Perhatikan ya. Nah, ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, maka bayangannya dari X, Y, yaitu yang ini berubah menjadi 2A min X, Y. Yang bawahnya, aksennya, X-nya tetap, yang berubah Y-nya. Y-nya itu 2B dikurangi Y. Nah, lanjut ke contoh soal ya. Jadi contoh refleksikanlah titik A 1,2 terhadap, jadi ada 6 pertanyaan. Yang pertama, refleksikan terhadap sumbu X. Jadi cara menghafalnya, kalau direfleksikan terhadap sumbu X, berarti X-nya tetap, yang berubah si Y-nya. Jadi bayangannya itu 1, min 2
Jadi Y-nya jadi negatif. Nah, kalau sumbu Y berarti Y-nya yang tetap, X-nya yang berubah. Gitu ya. Jadi ini min 1,2. Sementara kalau garis Y sama dengan X berarti tinggal kita balik ya. Karena Y sama dengan X berarti X sama dengan Y. Tadinya 1,2 berarti jadi 2,1. Nah, yang berikutnya Y sama dengan min X berarti tinggal kita balik juga tapi kita kalikan min. Itu min 2, min 1. Nah, kalau untuk garis X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 yang bawah, ini kita harus pakai hitung-hitungan dulu. Nah, tadi Bu Ira udah kasih rumusnya. Kalau untuk X sama dengan 2, rumusnya itu X-nya yang berubah ya. Jadi 2A min X tadi yang Bu Ira jelaskan di kesimpulan sebelumnya. Atau 2 dikalikan dengan angka ini dikurang dengan nilai X-nya. Nah, ini X-nya begini, Y-nya tetap sama. Nah, tadi kalau kita hitung 2 kali 2, 4, dikurang 1 jadi 3. Maka bayangannya itu adalah 3,2. Nah, gimana kalau untuk garis Y sama dengan 3? Ini juga sama, berarti X-nya tetap nggak berubah, yang berubah hanya Y-nya. Y-nya itu pakai rumus yang tadi, 2 dikali nilai ini dikurangi sama si koordinat awal. Ini ya. Jadi X-nya tetap 1, Y-nya 2 dikali 3 dikurangi koordinat awalnya ya. Koordinat awalnya ya Y-nya 2. Atau 2 dikali 3, 6. 6 dikurang 2, 4 ya. Berarti koordinatnya adalah 1,4. Oke, sekian pembelajaran dari Bu Irna hari ini. Semoga apa yang Bu Irna jelaskan bisa kalian pahami dengan baik, bisa kalian mengerti. Jangan lupa banyak-banyak latihan soal lagi yang ada di buku cetak. Sekian dari Bu Irna, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.